Halo Halo millennials, millennials. selamat datang kembali di podcast Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Bandung. Kembali lagi bersama saya Sayan Maulana, bersama rekan saya yang baru di sini. Silakan perkenalkan. Saya cadangan ya, pengganti dari pemeran utama podcast ya. Oke. Nama saya Aan ya. Oke. Instagramnya boleh disebutkan? Instagramnya Sofyan Sofian. SHOFYANRA. Oke. Nanti Instagramnya dicantumin ya di bawah. Iya. Beliau ini nanti akan melanjutkan mendampingi kami di Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Podcast ini. Insya Allah ya. Insya Allah ya kalau ada waktu mas. Oke, di episode kali ini seperti yang dijanjikan di episode sebelumnya, episode 00. Episode 01 insya Allah kita akan menjelaskan mengenai definisi mengenai Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Ya, Kota benar. Bandung ataupun pusat secara umum gitu ya. Bisa. Tapi sebelum kita membahas definisi, kita berikan dulu informasi mengenai perkembangan terkini. Berdasarkan data terbaru per tanggal ini ya, tanggal berapa ya? 16 ya. 16. Itu di di Indonesia sendiri ya, secara nasional itu sudah mencapai angka 5.000-an untuk yang ini ya, yang confirmed positif, terkonfirmasi positif. Sedangkan yang sembuh itu sekitar 500-an atau lebih tepatnya 548. Kemudian yang meninggal itu sudah mencapai 496 orang. Secara internasional jumlahnya justru ini ya besar sekali. Iya. Hingga 2 jutaan lah. Akumulasi dari berbagai negara ya. Iya, akumulasi seperti. Sedangkan di Jawa Barat sendiri di provinsi tempat kita tinggal, Kota Bandung, itu mendidata sudah mencapai angka 559. Ya, kalau nggak salah tuh kan provinsi nomor 2 se-Indonesia yang banyak terdampak ya. Betul. Setelah DKI Jakarta kalau nggak salah. Jadi kita harus hati-hati Semakin menjaga waspada diri ya. Terutama kita yang di Kota Bandung ya. Kota Bandung kan termasuk epicentrum juga ya, salah satu epicentrum di wilayah Jawa Barat. Setelah wilayah yang dekat sama Jakarta ya, wilayah Jakarta. Ya seperti itu. Di Jawa Barat sendiri, Gubernur Ridwan Kamil juga sudah mulai menerapkan PSBB ya istilahnya. Ya. Panjangannya dari pembatasan sosial berskala besar ya. Benar. Itu sudah berlaku di Bodetabek sebelumnya. Itu efektifnya hari Rabu kalau tidak salah. Rabu ya, Rabu kemarin ya. Berarti sekarang kan hari Kamis ya. Bisa hari Jumat. Berarti kemarin Rabu. Sedangkan di Kota Bandung sendiri, di kota tempat kami tinggal, itu insya Allah akan diberlakukan juga PSBB. Iya. Itu pertanggal efektifnya kapan? Nah, kalau nggak salah tadi lihat di berita tuh kalau nggak salah tanggal 22. Tanggal 22 ya. Jadi kemarin tuh dari wali kota kita itu mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Jadi daerah-daerah yang ingin menyelenggarakan PSBB itu harus koordinasi sama selain dari pejabat provinsi atau gubernur juga komunikasi sama Menteri Kesehatan. Jadi pusat ya, Kementerian Kesehatan yang menentukan daerah itu tuh boleh untuk bukan lockdown ya, PSBB atau enggak. Jadi ada beberapa, saya juga kemarin lihat beberapa berita bahwa ada beberapa daerah yang ditolak gitu. Contohnya itu di Papua itu, di Sorong kalau nggak salah ya, itu ditolak PSBB-nya. Ada juga yang kemarin langsung diterima, itu salah satunya Makassar. Gitu. Jadi kalau nggak salah ada untuk sementara ini ada 2 daerah yang di luar Jawa itu yang udah menerapkan PSBB. Itu ya kalau nggak salah itu kan baru sama satu lagi tuh Makassar. Makassar. Itu sudah ada penerapan PSBB itu. Jadi selain di luar Jawa ya. Iya. Artinya wabah ini semakin hari sesuai data gitu, semakin memburuk. Oleh karena itu kita semua berharap ya agar kawan-kawan yang mungkin mendengarkan podcast kami juga semakin aware, semakin waspada bahwa ini adalah isu yang serius yang mesti kita tanggapi pula dengan serius gitu. Jadi sangat naif ketika kita melihat keadaannya yang
yang mengkhawatirkan ini kita tambah menganggap itu hal yang biasa ya. Nah itu bukan bermaksud menyindir ya, tapi emang kita harus hati-hati gitu. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang seperti ini. Jadi seperti itulah. Terakhir juga saya melihat di postingan Mbak Najwa Shihab, beliau mewawancarai sopir ambulans DKI Jakarta yang sehariannya mengantarkan jenazah pasien COVID. Itu sungguh sangat memprihatinkan, bahkan yang meninggal itu perharinya sampai puluhan orang lah, puluhan orang, dan sedangkan jalanan Jakarta menurut beliau, menurut sopir itu masih macet. Artinya masih banyak warga yang belum aware gitu ya, untuk stay at home. Apalagi Jakarta kan udah PSBB ya, harusnya pembatasannya harus ditekan semaksimal mungkin harusnya. Nah ini menarik, yang membedakan PSBB dengan aturan sebelumnya juga kan ada bedanya ya. Kalau tidak salah PSBB itu ke depan nanti aparat mempunyai wewenang lebih untuk memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar. Atau mungkin contohnya tilang gitu ya? Iya, seperti tilang kendaraan gitu tanpa izin atau gimana? Jadi berkendara juga sekarang mesti memakai masker. Iya benar. Dan tidak boleh kalau pakai mobil gitu ya, tidak boleh lebih dari beberapa orang gitu ya. Ada ketentuan khusus kalau nggak salah, saya juga pernah baca. Karena ada aturan-aturan khusus. Dan PSBB ini diatur oleh kepala daerah masing-masing. Atas izin Kementerian Kesehatan. Betul sekali. Dan secara umum kita semua juga bermunajat, bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi wabah ini. Makanya di episode kali ini pun kita memakai masker ya, atas masukan dari beberapa netizen yang sebelumnya mengomentari bahwa sebaiknya menggunakan masker dari awal sampai akhir. Akhirnya kita gunakan ya. Benar. Sepakat. Oke, kita mungkin masuk langsung ke definisi ya. Kemarin belum pernah dibahas ya masalah MCC itu ya. Mungkin kepanjangannya udah ya, tapi kan maksud dari tujuan MCC itu apa belum begitu paham ya. Mungkin pemirsa yang mungkin nggak sampai 50 orang gitu ya. Kedepannya mungkin nanti kanal YouTube ini, kanal podcast ini bisa menjangkau lebih luas harapannya. Ya mungkin ya kita doakan ya. Oke, insyaallah. Yang penting tim-tim di belakang layar juga harus bekerja ekstra. Soalnya subscribe-nya baru berapa? Baru 10 orang. Baru hitungan jari. Belum ditambah jari kaki. Astagfirullah. Baik, mungkin Bung Aan bisa menjelaskan sedikit definisi dari definisi serta dasar atau landasan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center ini. Jadi ini menarik nih, jadi Bung Sean ya. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial juga selain gerakan dakwah ma'ruf nahi munkar itu berinisiatif ya. Jadi luar biasa ini salah satu organisasi ormas Islam yang berinisiatif untuk benar-benar membantu secara langsung penanganan wabah ini gitu di Indonesia. Yang saya tahu ya mungkin ya bisa dibilang yang terlihat dan bahkan ya kemarin mungkin Bang Sean pernah lihat ya, pernah membaca berita bahwa ketua MCCC itu didaulat atau ditunjuk oleh pemerintah ya, diwakili BNPB yang saya itu sebagai salah satu bagian staf khusus yang salah. Jadi betapa Satgas BNPB, Satgas BNPB yang untuk menangani hal ini. Jadi betapa sangat memberikan kontribusi sekali itu terhadap keberlangsungan atau untuk penanganan wabah ini di Indonesia, sehingga dari pemerintah pun memberikan ruang kepada kader-kader Muhammadiyah untuk bisa membantu gitu. Itu sebagai gugus tugas lah istilahnya ya. Atau apa istilahnya bahasa Inggrisnya tuh? Task force. Atau satuan khusus ya. Iya, satuan khusus. Satuan satgas. Satuan tugas. Ya, secara khusus untuk menangani atau memberikan edukasi pada masyarakat, selain menangani ya secara khususnya untuk di bagian tim medisnya ya. Untuk selain itu juga sebagai ya kita ini yang bagian tim media ini sebagai pengedukasi masyarakat terhadap bagaimana kita bersikap
bagaimana sikap kita menghadapi wabah ini gitu. Jadi bagaimana sikap terbaik kita, apalagi kita sebagai kaum muslimin ya. Jadi MCCC itu kan ada strukturalnya, ada dari yang atas sampai pusat sampai yang bawah. Kita tuh yang paling bawah nih istilahnya itu kan di wilayah daerah ya. Di bagian daerah ini. Terus namanya MCCC Kota Bandung ya. Dibawahi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Jadi secara resmi kemarin dapat surat mandat ya mungkin maklumat atau instruksi untuk membuat atau membuat yang namanya sisi di tingkat daerah. Setelah pusat ada wilayah, turun ada daerah. Nah itu jadi kita yang di bagian daerah itu menyampaikan salah satu tim media itu mengedukasi masyarakat di daerahnya ya, khususnya kita di Kota Bandung, bagaimana sikap kita yang terbaik itu menghadapi wabah ini atau pandemi ini. Jadi ada dasar ininya juga ya, landasan landasan nanti di layar ditampilkan oleh editor. Iya nanti editornya di itu nggak ada apa gitu nggak? Nggak. Editornya mageran juga nih. Itu editornya ada di belakang. Nah selanjutnya kita masuk ke program. Nah ini menarik kan, dan penasaran juga pasti yang kawan-kawan yang mendengar. Iya. Apa aja sih program dan apa saja yang sudah dilakukan oleh MCCC? Kita bicara di tingkat daerah saja, di Kota Bandung. Di Kota Bandung ya. MCCC ini digerakkan oleh unsur-unsur kaum muda Muhammadiyah khususnya ya. Nah kalau yang saya baca dari surat dari PDM itu, jadi yang tim media atau tim edukasi penyampaian seperti ini itu kan dipegang sama AMM namanya. Nah mungkin teman-teman udah paham ya, Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi unsur-unsurnya yang terlibat itu ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nahdlatul Malaysia, ada apalagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya seperti itu. Ada Pak Suci itu yang unsur-unsur pemudanya bisa terlibat di sini. Nah itu. Untuk program-programnya sebenarnya ini programnya ada bidang khusus namanya. Itu namanya program apa gitu nggak salah. Itu yang programnya adalah pembagian hand sanitizer. Terus ada penyemprotan disinfektan, pembagian masker. Mungkin ada tim khusus untuk menjalankan tim lapangan ya. Tim lapangan. Dan salah satunya bekerja sama dengan salah satu rumah sakit besar milik Muhammadiyah di Kota Bandung. Yang ada cuma satu ya. Ada satu. Jadi memang paling besar soalnya satu. Iya. Jadi tadi sudah disebutkan ada pembagian hand sanitizer, masker gitu. Ya. Ada juga pembagian sembako. Sembako untuk warga yang terdampak ya. Warga yang terdampak yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan. Nanti ditampilkan ya, editor tolong. Kemudian ada santunan sosial juga, pembagian sembako sudah disebutkan tadi, penyemprotan disinfektan. Masjid-masjid, di kantor-kantor yang sekolah-sekolah itu mungkin bisa dengan. Nah, nanti ada juga mungkin misalkan kawan-kawan ingin mengajukan kantor atau tempat tinggal atau rumah ibadah ya, yang mungkin juga ingin disemprot disinfektan, tapi tidak ada alat, kemudian tidak ada bahan dan lain-lain, bisa menghubungi kami gitu. Iya. Insya Allah nanti disampaikan ke tim lapangan agar bisa ditindaklanjuti. Menarik ya. Nanti ada itunya. Ada nanti kita sebutkan juga ininya. Nomor kontak ya. Nomor kontak, kemudian nomor rekening juga. Benar. Yang ingin berdonasi juga kesambut ya. Nah ini juga menarik. Ada program khusus spesial yang juga dicanangkan oleh MCCC Kota Bandung. Ya apa itu? Ini namanya Gerakan Udunan 1000 Sehari. Oh iya, menarik tuh. Menarik ya? Itu kayak gimana ya, Bro? Nah, ini buat kawan-kawan nanti yang ingin berdonasi, baik itu 1000 hingga 1000 triliun. Apa-apaan itu? $1000 boleh saja di ini ya. Disalurkan melalui kami, nanti akan disampaikan oleh
Lazismu Kota Bandung. Wah, luar biasa ya. Jadi Lembaga Amil Zakat milik Muhammadiyah Kota Bandung. luar biasa. Nah, nanti nomor rekening serta kontak untuk konfirmasi juga bisa dicantumkan oleh editor. Ya, mereka. Menarik sekali. Jadi bagi teman-teman yang punya rezeki yang terlalu banyak, lebih silakan berkecukupan silakan salurkan Betul. di tempat kita. Di Lazismu. Lazismu Kota Bandung atau yang lain juga nggak apa-apa, tapi kita merekomendasikan. Iya. Kita di MCC masa mempromosikan yang lain kan lucu. Ini nggak pernah ketemu. Iya. Oke, baik semuanya, kawan-kawan semua. Untuk mengakhiri episode 01 ini, kita akan kembali sama-sama mengingatkan pada kawan-kawan semua agar selalu senantiasa mengindahkan berbagai anjuran untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik itu dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Iya, benar sekali. Jangan sampai kita merasa kebal sendiri ya. Betul. Karena kita nggak tahu virus itu udah sampai ke diri kita atau enggak. Karena Betul. banyak terjadi yang seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Iya. Yang terjadi kejadian yang tidak ada gejala apapun dan itu Asimptomatis ya. asimptomatis seperti yang disampaikan tadi. Jadi tetap waspada, tetap menjaga aturan atau mengindahkan segala aturan dari pemerintah khususnya di Indonesia ya. Kita menggunakan masker, kita kemanapun pergi. kemanapun kita pergi, kita mencuci tangan setiap waktu, Rajin. kita sering cuci tangan menggunakan sabun atau dan juga air mengalir. air yang mengalir ya, atau hand sanitizer mungkin ya. Kalau ada hand sanitizer kita gunakan. Jadi sebenarnya lebih efektif memakai sabun dibanding hand sanitizer. Oh gitu ya? Betul. Oh. Jadi daripada menimbun hand sanitizer berpuluh-puluh kardus gitu box, lebih baik kita rajin-rajin membeli sabun. Bukan membeli sabun. Apa? Anda bagaimana? Salah. Rajin-rajin mencuci tangan memakai sabun. Oh iya, maksudnya Karena bahan dasar dari virus ini itu adalah protein dan lemak gitu. Artinya dengan sabun jenis apapun akan cepat langsung mati virus tersebut. Jadi kalau di rumah sabunnya habis, jangan lupa beli. Tapi jangan ditimbun juga. Iya. Jangan sampai ada panic buying dan lain-lain. Iya benar, sepakat. Selain sabun, kemudian tadi masker sudah. Iya. Ada juga istilah physical distancing ya. Oh iya, kita menjaga jarak antar teman kita, saudara kita, dimanapun kita berada. Artinya jangan membuat keramaian. Apalagi setelah diberlakukannya PSBB, itu banyak sektor-sektor yang mulai dibatasi, ditutup bahkan. Iya. Jadi keramaian kayak museum, kayak kegiatan ibadah itu banyak yang ditutup pemerintah ya. Kalau ibadah mungkin sebagian DKM mungkin ada pemberlakuan khusus. Iya. Tapi di beberapa daerah masih berlaku. Tapi ada rekomendasi dari beberapa ormas Islam kan menyatakan, ya khususnya Muhammadiyah ya menyatakan untuk beribadah di rumah. Jadi masjid dipersilahkan untuk work from home, pray from home. Iya, betul. Itu. Jadi dari Muhammadiyah kan dari sejak awal kan udah menyampaikan bahwa kan mungkin aktivitas sholat Jumat itu kan udah disampaikan di awal-awal itu kan sudah ada aturannya memfatwakan untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat karena potensi penyebaran virus itu banyak. Ya itu berpotensi sangat besar ketika kita melaksanakan sholat Jumat karena ya sholat Jumat kan melibatkan banyak jamaah kan dibandingkan sholat-sholat yang lain. Gitu. Kemudian jika teman-teman mungkin ada yang batuk mungkin ya atau flu, walaupun sekarang banyak yang menstigmakan ya batuk sedikit langsung dicurigai dan langsung dihindari. Nah tapi perlu juga diperhatikan etika-etikanya gitu. Ketika batuk diusahakan menggunakan siku dalam. Oh gitu, kayak gimana Bung? Contohnya seperti ini, perlu dicontohkan? Boleh dicontohkan biar penonton. Sudah saya contohkan di episode 00. Oh udah ya? Saya belum menonton. Itu gimmick ya sebenarnya. Oh iya. Nah itulah etika batuk terbaik ya, artinya. Jadi pakai tangan kiri atau kanan? Bebas sih. Atau dua-duanya? Atau dua-duanya Wakanda Forever. Itu apa ya? Saya nggak tahu. Iya. Dengan siku ya. Itu beneran atau gimmick? Tapi seperti beneran. Iya betul beneran. Ya aslinya beneran. Bersin juga sama gitu. Iya. Kalau kita kebanyakan ketawa jadi basah ya. Betul. Nah ini juga masker juga bisa dicuci ulang. Iya benar. Diusahakan sekali sehari langsung dicuci, dijemur. Iya. Dan jangan lupa ditambah dengan
tisu. Betul. Dan itu tisu kita ganti terus. Jadi jangan sampai tisu setiap seminggu kita nggak ganti-ganti kan juga bermasalah juga. Jadi kita ganti terus tisu kita di masker kita. Gitu ya. Jadi boros tisu juga ya lumayan. Ya nggak apa-apa. Kan tisu nggak ada yang ya masih ada yang banyak jual gitu. Jadi nggak sejarang kayak. Tidak seperti di luar negeri ya. Tisu sangat sulit di luar. Oh iya, kalau di Indonesia masih belum paham masyarakatnya. Kalau di Indonesia justru yang dibeli besar-besaran itu masker, iya. sanitizer. Kalau di luar itu tisu toilet utamanya. Tisu toilet. Jadi sangat berharga sekarang. Oh iya, tisu toilet kalau di Indonesia tisu toilet dibuat buat tisu makan. Kalau di luar negeri justru untuk ini ya, Untuk keperluan kebersihan ya, sanitasi ya, setelah buang air dan lain-lain. Kalau di Indonesia buat di warung-warung. Indonesia pakai air. Tapi buat makan gitu. Iya. Di warung-warung. Astagfirullah. Dan alhamdulillah masih terjaga stoknya kalau tisu toilet di Iya. Oke, mungkin sekian ya. Ada lagi mungkin Bung Aan? Ya mungkin saya mohon maaf Ya. untuk para pemirsa Betul jika sekali. kata-kata yang saya sampaikan Sama-sama kita memaafkan. tidak layak untuk didengar mungkin ya. Sangat tidak nyaman untuk didengar karena mungkin saya tidak biasa menyampaikan lewat media seperti ini ya. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar karena podcast ini juga baru dan Iya. Saya soalnya lebih banyak terlibat di Belakang di layar. belakang layar. Betul. Jadi lebih nyaman di situ daripada di depan layar seperti ini ya. betul. Tidak apa-apa. Iya, Oke. seperti itu. Sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata kami yang tidak pada tempatnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.